Saat lo ada masalah, tenang, lo masuk dalam tantangan lo, Red Sea lo, Laut Teberau lo dengan Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan. Dia nggak mungkin ninggalin lo, bawa lo sejauh ini nih, di titik hari ini, buat tinggalin lo. Setelah minggu lalu kita dengar dari Yeski nih, soal Yeps, doa Yeps, ya kan. Hari ini gue akan membahas salah satu tokoh juga di Perjanjian Lama. Siapa tuh bang? Nabi yang sangat yang terbesar juga ke Israel, namanya Musa. Moses. Apa yang bisa kita pelajari? Ya gue baca deh. Gue kasih tema sharing gue hari ini adalah Trusting God's Way. Percaya jalannya Tuhan. Percayai jalannya Tuhan. Langsung gue buka ayatnya dulu aja nih ya. Boleh dong. Di Keluaran 14, 12 sampai 14. Oke, gue baca ini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kata tegasnya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keren ya. Ini ayat ini kalau gue boleh ceritain, ayat ini kan bicara tentang Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, diperbudakan di Mesir dengan perantaraan Musa, begitu ya. Dan Musa ini kan ya dipakai Tuhan lah ya, gitu. Dan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bangsa Israel dari Mesir kan mereka melihat banyak banget keajaiban dari Tuhan. Ya kan, dengan 10 tulah. Betul. Bahkan yang paling terakhir kan yang tulah anak sulung, mereka lihat dengan kalau ada darah di pintu, malaikat maut lewat gitu kan. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, sampai sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan buat bangsa Mesir mengasihi mereka, jadi mereka keluar bawa banyak barang rampasan, emas, perhiasan dan teman-teman. Jadi mereka tuh keluar dari bangsa Mesir dengan wah, ya Tuhan, Allah itu keren. Allah itu luar biasa, itu dahsyat ya gitu. Kaya-kaya ya. Tangan yang hampa ya. Iya, gitu kan. Jadi mereka pede menatap ke tanah perjanjian itu kan. Nah tapi set batunya, romansa itu tidak bertahan lama. Set but true. Yes. Sedih tapi ya kenyataannya Itu betul. nggak bertahan lama ya. Iya, jadi Kebahagiaan mereka ya. Mereka keluar dari Mesir nih. Berapa lama kemudian Musa tuh kalau ternyata Mesir udah nggak ada semua ulangnya. Dia telah kehilangan. Firaun kalau dia telah kehilangan banyak budaknya. Oke. Terus dia mutusin untuk kejar lagi bangsa Israel itu. Oke. Ya kan. Nah makanya saat ayatnya kalau baca atasnya, saat bangsa Mesir mendekat sama mereka ngeluh sama Musa. Dia bilang udah gue bilang jangan gangguin gue. Mendingan gue di Mesir. Kan di Mesir kan jelas mereka jadi budak. Mereka jelas makannya apa, hidupnya bagaimana. Mereka tuh yang pasti-pasti aja lah. Udah comfort zone. Udah buat comfort mereka. zone aja. Yang penting kan gue bisa udah tahu gue mau ngapain, daripada gue mati di sini, mendingan gue mati di sana. Ya kan. Nah makanya dari situ Musa bisa bilang tenang gitu. Dan muncul ayat yang ke-14 dibilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Nah korelasi adalah begini. Banyak dari kita melihat, wah Tuhan tolong gue kemarin nih. Ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi saat ada masalah lupa. Lupa gitu. Lupa Tuhan mana sih gitu. Lupa kalau Tuhan pernah tolong mereka. Nah makanya bagaimana cara kita mempercayai janji Tuhan dalam masa-masa yang nggak pasti. Mempercayai Tuhan saat masa depan ternyata buram gitu, gelap gitu. Masuk poin ini ya. Apa yang kita pelajari? Ini yang pertama. Apa yang kita pelajari? Yang pertama bahasa Inggris dulu ya. If God bring you to it, He will bring you through it. Wih, mantap. Jika Tuhan bawa kita ke satu titik tertentu, Dia pasti mampukan kita melewati. Amin. Ya kan? Tuhan tuh nggak bawa bangsa Israel dari Mesir itu ke Laut Teberau buat mereka mati gitu aja. Iya. Ya kan? Tuhan tuh nggak tanda kutip nggak seiseng itu kok. Betul. Tuhan nggak kurang kerjaan itu gitu. Jadi kalau Tuhan boleh ke sesuatu situasi, tantangan, rintangan,
itu pasti ada maksudnya. Amin. Dan Tuhan kalau lo taruh lo di tempat-tempat yang lo nggak ngerti nih, kok gini banget sih, kok gelap banget nih, kok gue belum lihat jalannya sih, kok kayaknya nggak mungkin nih gue lewatin ini. Jangan mikir gitu. Kalau Tuhan taruh di situ, Tuhan bawa lo ke situ, Tuhan pasti kasih lo kemampuan buat melewatinya. Amin. Amin. Dan apa ya, bahas gue ngomongin ya, kalau Tuhan bawa lo, wah Tuhan masih tolong deh. Bahkan di 1 Korintus 10:13 kan dia bilang di ujung ayatnya kan dibilang Tuhan akan memberikan jalan keluar, Iya. sehingga lo dapat menanggungnya, dapat melewatinya. Jadi Tuhan itu sesetia itu sama lo. Jadi makanya jangan di laut Tebrau lo gambaran sebuah masalah, gambaran rintangan, saat lo dikejar-kejar orang Mesir lo, gambaran target, deadline atau tuntutan. Lo tuh jangan bilang, gue mati nih sampai sini nih, Iya. gue selesai nih, gue Kayak nggak bisa nih. Tuhan lo gila kata Tuhan. Lo pasti pernah ngomongin, gue juga pernah ngomong gila Tuhan, lo gila gue misalnya ini ya. Jangan begitu. Kalau Tuhan bawa lo sampai ke titik hari ini nih, mungkin lo nggak ngerti, jalannya deh, mau apa deh. Cuman percaya hati nggak pernah cerita teman-teman. Amin. Amin. Saat dia kasih visi buat lo, saat dia kasih janji buat lo, tentu dia juga kasih tantangan buat lo kan. Amin. Ya. Kalau Tuhan ngasih lo bisa, lo saat amin dia pakai jadi hamba Tuhan Amin. yang Tuhan pakai. Terus kamu nggak serta-merta langsung lo jadi dipakai Tuhan, pasti kan Tuhan proses lo. Iya. Betul. Ya kan, kalau lo mau doa minta kekuatan dari Tuhan, bagaimana lo tahu lo kuat kalau lo nggak diuji dengan kekuatan? Iya. Ya dong. Jadi pasti Tuhan lo kasih, saat Tuhan kasih lo visi, lo tujuan, kasih lo tantangan, Tuhan pasti kasih tantangan juga. Amin. Amin. Jadi percaya deh kalau Tuhan tahu lo suatu, berkat suatu, dia nggak akan tinggalin lo. Amin. 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 Dan bahkan ini yang gue suka di Laut Merah itu, saat di Laut Tebrau itu, Red Sea itu, saat mereka nyebrangin, kan kita bilang kalau lihat bawah-bawahnya kan air itu jadi kayak tembok kan kayak mereka, Betul. Iya. ya kan? Di kanan kirinya ya. Jadi tembok ya kan. Dan Iya. terus saat Mesir bahasa Mesir juga ikutan masuk, mereka tenggelam, ya kan? Dan ini kalau gue selalu bilang ini momen-momen dimana lo baru ngerti apa rencananya Tuhan, ya kan? Dimana lo baru ngerti, oh ini maksud Tuhan bawa gue sejauh ini. Dan momen ini adalah momen itu adalah momen dimana lo dibersihin hati sama Tuhan. Lo jadi kenal siapa Tuhan. Betul. Jadi di masa sukar lo justru makin tahu kalau oh iya Tuhan gue hidup ya. Oh iya Tuhan gue kayak si bilang nggak hanya melihat tapi juga ngerasain ya. Iya. Oh Tuhan gue itu dengar doa gue ya, dengar seruan gue, apa yang cucuan air mata gue, tangisan gue, di doa-doa gue, Tuhan nggak dengan sorak-sorak ya. Jadi lo ngerti. Nah makanya satu mental orang Kristen tuh saat lihat Laut Tebrau lo, Laut Merah lo, jangan cupu, gue nggak anti masalah, gue nggak mau masuk ke situ. Justru kalau lo nggak masuk ke situ, lo nggak makin dewasa, Amin. lo nggak makin kuat, lo mungkin nggak makin kenal Tuhan lo, ya kan? Makanya di saat lo masuk Laut Tebrau lo, masalah lo, tantangan lo masuk dengan kekuatan Tuhan, saat lo ngelewatinnya, ketidakpercayaan sama Tuhan dikikis, ego lo dikikis, Amin. kebiasaan lo mengandalkan tenaga kekuatan lo, koneksi lo dikikis, Amin. kebiasaan lo untuk apalah ngelaguin Tuhan. Bahkan kalau bahasa gue nih drama rohani gitu ya, drama itu kayak yang mana sih Tuhan jahat, dikit-dikit tuh diupi gitu loh. Kalau lagi banyak berkat puji Tuhan, kalau disentil dikit Tuhan gak ada nih. Iya, iya. Bahasa gue tuh kayak drama rohani gitu loh. Tuhan tuh kayak dirasa-rasa, kalau lagi ada masalah Tuhan rasanya nggak ada. Betul. Kalau diberkatin kayak Tuhan dekat. Nah itu kan drama rohani, masih bayi rohani. Betul. Itu dikikis sama Tuhan saat lo masuk kalau Tebrau dan lo bisa ngelewatinnya. Amin. Jadi saat lo ada masalah, tenang, lo masuk dalam tantangan lo, Red Sea lo, Laut Tebrau lo dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan. Dia nggak mungkin ninggalin lo, bawa lo sejauh ini nih, di titik hari ini, buat tinggalin lo, buat maluin lo. Iya. Bahkan salah satu lagu yang gue suka, Waymaker, Miracle Worker. Itu kan buat gue tuh, itu nature-nya Tuhan, itu sifatnya Tuhan, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Dia tuh emang itu, dia tuh gak bisa enggak selain buka jalan buat lo. Dia nggak bisa enggak selain buka pintu tutup buat lo. Bahkan dia itu ahlinya buat yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Ya, kalau saat orang lain bilang nggak mungkin, kata Tuhan ini dia waktu gue.
gue buat jadi mungkin. Nah itu makanya saat lihat masalah, saat lihat laut yang beraulo, saat lihat rintangan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Masuk ke situ, kalau kata Burung Raja Wali itu masuk melintasi badai. Pasti keluar jadi pemenang. Amin. Yang kedua nih, yang terakhir nih. Yang kita baca dari si Musa membawa bangsa Israel ini. Yang kedua, if God bring you to it, He will provide blessed assurance. Saat Tuhan bawa lo sekitar tertentu, Dia pasti akan jamin lo. Dia akan tolong lo, Dia akan provide yang lo perluin. Ini gue baca di Keluaran 14, 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan pantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka tebalalah angin itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi itu semalaman Musa tuh gini kan, ngasih tangannya tuh ke depan ke laut kan. Iya. Dan gini loh, kalau lo baca baik cuman tuh Tuhan tuh ngebelah air laut itu bukan semata kaki, men. Bukan seperut, tapi bukan sedada, tapi pas di lubang hidung. Bicara Tuhan tuh pasti tolong lo. Mungkin udah kepepet banget, mungkin lo bilang Tuhan setelah 1 detik lagi gue lewat, setelah 1 detik lagi gue beres deh. Tapi percayalah kalau Tuhan bawa lo sampai titik itu, Tuhan pasti tolong lo, men. Waktunya tuh nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan, tapi pas. Jadi 1 detik Pas itu kita pasti deg-degan lah ya pokoknya. pas pokoknya pas besok bayar hari itu dikasih. Amin. Mantap banget. Pengalaman banget nih Ketolong kayaknya banget dari Bapak. mesti dibayar nih kan. Iya. Pas besok pas besok deadline, mungkin deadline marketing, target pekerja harus dikasih. Besok deadline skripsi. Hari itu approval dari dosen keluar. Amin. Gitu. Amin Jadi Tuhan Yesus. gue Amin Tuhan. sepanjang hidup gue sampai cukup setua ini nih. Sepanjang hidupku. Oke, sorry. Pilot dong. Ballpoint. Oke. Sepanjang ini gue banyak banget ngeliat kayak saat gue udah kepepet, saat gue udah hopeless lah, bukan kayak udah nggak tahu lagi deh. Tuhan kasih berkatnya pas. Saat gue waktu nggak bisa bayar sekolah, siang deadline, pagi-pagi ada berkat. Ada aja. Nah itu kayak begitu. Saat lo dalam masalah, saat lo rintangan, saat ada tantangan, saat di laut beraulo, saat lo udah doing your best gitu, lo udah lakuin bagian lo udah kerja keras, sudah berdoa. Kayak misalnya semalam-malaman dia tongkatnya tuh diangkat buat belah laut. Temen kayak mungkin mereka gak kebelah-belah nih bos, kata yang Israel kan. Betul. Kata Musa, gue juga gak tahu kan, gue cuma disuruh Tuhan. Iya. Gue juga gak tahu. Soalnya apa yang disuruh Tuhan tuh kadang nggak masuk di Gak akal make pikiran sense. manusia. Dan Betul. siapa sih yang mau buat plan, udah kita lewatin itu juga kebelah. Nggak mungkin. Nggak ada orang Nggak masuk di yang akal cukup gue. berani buat plan kayak gitu. Pasti Iya, kan betul. kalau nggak ada itu nggak mungkin. Iya. Ya kan, makanya jalan aja. Makanya mungkin Musa juga kayak gemengan kayak mana nih bos gitu. Betul. Pas di lubang hidung mereka di sini, Tuhan tolong. Bicara Tuhannya nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan, tapi pas. Jadi percaya hari ini kalau di dalam laut beraulo, dalam permasalahan hidup lo nggak ngerti jalannya, lo udah doing semuanya tapi kok Tuhan mana gitu. Percayalah, pas pokoknya pas. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu aja sih. Wuh. Pokoknya percaya Tuhan gak akan ninggalin lo sejauh ini. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga nggak kecepatan. Yes, kalau Tuhan bawa lo sejauh apapun di titik lo hari ini, gak mungkin cuma buat maluin lo. Amin. Gak mungkin cuma buat tinggalin lo. Gak mungkin buat lo gagal. Dia gak sejahat itu, men. Dia Bapak yang baik. Thank you, bro. Thank you so much. Pokoknya pas. Gitu. Pokoknya pas. Aduh. Bukan Nggak pas band, berkatin banget, bro. tapi pas. Thank you, man. Keren. Thank you. Sekian dari aku. Thank you loh. Mudah-mudahan ini juga jadi jawaban buat teman-teman yang lagi ngalamin tantangan, cobaan yang ada di depan mereka ya. Yes, buat teman-teman yang gak ngerti Tuhan mau apa sih gimana sih ini hidup ini, percayalah, lakuin bagian lo dan berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Baiklah. Thank you, Kita